Babak 36, hati seni bela diri Lin Ming. Setelah duduk, Lin Ming menemukan bahwa meskipun platform batu giok dibangun dari marmer putih, tidak ada sedikit pun rasa dingin di udara. Sebaliknya, ada kehangatan yang sangat damai yang meluap. Melihat dengan cermat, dia dapat melihat bahwa platform batu giok telah diukir dengan sejumlah garis dan simbol yang berbeda. Ini adalah rune. Platform batu giok besar ini adalah susunan ajaib. Dikatakan bahwa susunan sihir ini diciptakan oleh Master Xiantian dari 7 lembah mendalam. Di dalamnya, seseorang bahkan tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Namun Lin Ming tidak khawatir. Dunia mimpi masih hanya sekedar dunia mimpi. Selama dia memperkuat pikirannya, bahkan jika dunia mimpi tidak terbatas dan tidak terbatas, dia akan berdiri kokoh di tanah. Saat Lin Ming duduk di platform batu giok, pikirannya dipenuhi dengan cahaya terang. Saat nafas ke-10 berakhir, Lin Ming melihat kilatan menyilaukan di sekelilingnya dan semua kandidat menghilang dari pandangannya, hanya menyisakan dirinya sendiri. Padang rumput tak berujung muncul di hadapannya, terbentang sejauh mata memandang. Pada saat ini sekelompok binatang buas setinggi manusia melesat dari rumput tinggi dan berlari lurus menuju Lin Ming. Beberapa lusin binatang buas adalah binatang buas tingkat pertama yang sama yang telah dihilangkan tulangnya oleh Lin Ming sebelumnya. Saat mereka berlari bersama, rumput dan tanah mulai bergetar. Sebuah kekuatan besar meluncur ke arahnya. Lin Ming bahkan tidak mengedipkan mata sampai binatang pertama menerjangnya. Binatang buas itu menembus tubuhnya. Lin Ming berdiri di sana masih aman dan sehat. Tapi ketika binatang itu menusuknya, Lin Ming merasakan kejutan dan tekanan yang sangat kuat. Meskipun dia tahu itu hanya mimpi, dia tidak bisa menghilangkan perasaan ini seolah-olah itu adalah ketakutan yang berasal dari jiwanya. Ini adalah efek dari susunan ajaib. Meskipun dia tahu itu hanya ilusi, dia masih bisa tersesat di dalamnya. Dan begitu tersesat, dia tidak akan bisa mengatakan bahwa itu hanyalah ilusi. Jika itu terjadi, maka ilusi itu akan berubah menjadi kenyataan. Jika ilusi itu membunuhnya, maka dia mungkin akan mati dalam mimpi ini. Saat Lin Ming dengan aman melewati babak pertama ini, di panggung batu giok selusin lampu terang menyala. Dalam sekejap, beberapa orang menghilang dari platform batu giok dan tersandung ke dalam toko. Orang-orang ini memiliki ekspresi putih tulang dan kelopak mata pucat mereka bergetar. Mereka telah tersesat dalam mimpi, dan begitu mereka tersesat, mereka berfantasi bahwa mereka telah dicabik-cabik dan dicabik-cabik oleh binatang buas mimpi dan dimakan, bahkan tulang-tulang mereka hancur. Ketakutan mereka semakin bertambah hingga pikiran mereka hancur dan mereka pingsan dalam kenyataan. Di paviliun, para tetua dari 7 rumah bela diri yang mendalam perlahan menggelengkan kepala. Putaran pertama Dream Trial menguji keberanian. Jalur seni bela diri penuh dengan bahaya. Jika seseorang tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya, lalu apa gunanya mengembangkan jalur perang? Muyi, tahukah kamu betapa ganasnya anak itu? Dia langsung lulus. Pria yang berbicara tahu bahwa Muyi telah mengenali Lin Ming dan mereka saling kenal. Tapi Muyi tidak berbicara tentang prestasi Lin Ming dalam teknik prasasti. Inilah yang diminta Lin Ming darinya. Muyi hanya mengatakan dia mengenal Lin Ming, dan dia datang ke ujian masuk ini untuk melihat pertumbuhannya. Pengawas wanita cantik juga berdiri di paviliun. Karena kinerja luar biasa Lin Ming dalam uji coba kekuatan, dia terus mencatatnya. Dia melihat Lin Ming mengerutkan kening sesaat, tetapi telah memulihkan ketenangan dan ketenangannya setelahnya. Tapi melihat beberapa orang lain, mereka mengatupkan rahangnya erat-erat, dan wajah mereka berubah warna. Jelas sekali mereka telah diserang oleh binatang buas di dunia mimpi dan sedang berjuang. Dalam ilusi, semakin tinggi keyakinan seseorang pada dirinya sendiri, semakin kuat hatinya. Hal sebaliknya juga terjadi. Kandidat yang berjuang dengan binatang buas memiliki keberanian, tetapi mereka tidak memiliki hati Lin Ming yang tak kenal takut. Lin Ming seperti batu tak bergerak yang telah diuji selama ribuan tahun. Apapun binatang buas atau binatang buas yang menerkamnya, dia akan tetap teguh dan jujur, dan ilusi itu telah dipatahkan. Pantas saja Anda datang khusus untuk melihat anak ini, hati seni bela dirinya memang luar biasa. Ini sebanding dengan Lin Shen, kata seorang lelaki tua. Muyi hanya tersenyum. Dia tidak terkejut bahwa Lin Ming telah melewati rintangan pertama. Qin Xingxuan juga diam-diam membandingkan dirinya sendiri. Meskipun bakat Lin Ming lebih rendah darinya sejauh ini, hati seni bela dirinya ternyata kuat dan mantap. Ketika dia berpartisipasi dalam uji coba ini, selama putaran pertama ini dia telah menghabiskan jangka waktu tertentu, namun Lin Ming hanya mengambil beberapa napas waktu. Pada titik ini, Lin Ming telah sampai pada tahap kedua. Pada percobaan kedua ini pemandangan bergeser di depan matanya dan berubah drastis. Lin Ming langsung tiba di medan perang yang dipenuhi dengan niat membunuh. Adegan pertempuran mengelilinginya. Gunung-gunung tubuh menumpuk ke langit dan lautan darah mengalir di sekelilingnya. Tombak dan pedang patah berserakan di tanah dengan tulang-tulang orang mati yang hancur. Di medan perang ini, teriakan perang tiba-tiba terdengar di udara. Kepulan asap besar mengepul di kejauhan. Di kedua sisi Lin Ming tiba-tiba muncul 2 pasukan kavaleri. Para prajurit yang mengenakan baju besi tebal dan memegang tombak mendekat dari kanan dan kirinya. Mereka tiba-tiba muncul, dan Lin Ming terjebak di tengah-tengah mereka. Kedua kekuatan besar itu bergegas ke arahnya. Teriakan perang mereka yang mengerikan memenuhi udara dengan niat membunuh yang luar biasa. Lin Ming tetap tidak bergerak dan memfokuskan pikirannya.
Selama pengalaman pertama dengan ilusi, dia terkejut dan hatinya sedikit berfluktuasi. Tapi kali ini dia bersiap dan mempertahankan pikirannya. Akibatnya, ketika tentara mendekatinya, mereka berubah menjadi abu yang mengambang. Ilusi itu rusak lagi. Apakah dia melanggarnya, atau tidak merusaknya? Seorang tetua memandang Lin Ming. Anak ini aneh. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Jika dia tidak melihat pancaran cahaya yang dipancarkan dari rune, maka dia akan mengira susunan sihirnya rusak. Anak ini tidak sederhana. Saya tidak tahu apakah dia bisa melanjutkan dan memecahkan rekor. Jika dia bisa mengejar Ling Sen maka itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan. 5 rintangan dari ujian impian. Rata-rata orang membutuhkan waktu 1 jam untuk melewatinya. 10 tahun terakhir ini, yang memiliki hasil terbaik adalah Ling Sen dari Heaven Abode. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan persidangan. Hal ini mengejutkan para tetua dari 7 rumah bela diri yang mendalam, karena kecuali Ling Sen, waktu tercepat adalah setengah jam. Ling Sen awalnya tidak punya keinginan atau kebutuhan. Dia pada dasarnya paling dekat dengan seorang pembunuh berdarah dingin. Seperti kata pepatah, tipe orang yang mengembangkan jalur bela diri ini benar-benar menakutkan. Ling Sen telah membuktikan hal ini. Dia baru berusia 20 tahun dan memiliki bakat kelas 4 menengah. Dengan bakat kelas 4 menengah ini dia telah menjadi kakak magang di Heaven's Abode. Banyak keajaiban dengan talenta kelas 4 yang tinggi tertinggal dalam debunya. Sekarang bukan waktunya untuk menyanjung. Itu hanya menjadi sulit selama 3 rintangan terakhir. Seorang lelaki tua mengelus janggutnya sambil mengatakan ini, rekor Ling Sen tidak akan dipecahkan dengan mudah. Kali ini dalam ilusi, Lin Ming telah tiba di sidang ketiga. Ribuan tentara dan pemandangan kehancuran telah lenyap. Dia telah tiba di tenda yang didekorasi dengan mewah. Dinding dan atapnya dilapisi dengan sutra terbaik, dan aroma berasap yang memabukkan melayang ke segala arah. Namun di luar semua tirai sutra merah muda, selusin gadis muda yang mengesankan menari di latar belakang. Tubuh langsing dan indah mereka ramping dan mulus. Penampilan mereka yang sempurna mempermalukan bulan malam dan bunga-bunga termanis. Saat mereka melompat-lompat, mereka mulai menanggalkan pakaian mereka dan berjalan menuju Lin Ming. Pada saat berikutnya, pemandangan berlimpah memenuhi visi Lin Ming. Ada payudara berat dan bokong harum dalam jumlah tak terbatas yang bergoyang di depannya. Wanita cantik ini menyerahkan diri mereka kepada Lin Ming dan membungkus diri mereka di sekelilingnya. Di antara setiap tarikan napas mereka, tubuh mereka yang menggoda mengeluarkan aroma yang menggoda. Pada saat itu, Lin Ming merasakan kekeringan dan panas dari hatinya, dan sedikit gejolak di pinggangnya saat aliran darah tubuhnya meningkat. Tapi dia dengan cepat menekan panas ini dan menjaga pikirannya lagi. Namun gadis-gadis muda ini tidak serta-merta menghilang. Sebaliknya mereka tidak senang, dan cemberut saat mengambil pakaian mereka. Bahkan kemarahan mereka sangat menawan saat mereka mengayunkan pantat mereka maju mundur saat mereka menjauh dari Lin Ming. Begitu mereka pergi, lingkungan sekitar berubah lagi. Kali ini kamar tidur yang hangat dan intim. Di dinding disandarkan tempat tidur kayu mahoni. Duduk di tempat tidur adalah seorang wanita dengan jaket katun berlapis merah dan jubah berbulu. Dia memiliki pin giok di rambutnya yang berbentuk seperti bunga. Wanita ini berusia sekitar 25 tahun. Bahkan duduk di sana dia mengeluarkan aura dan temperamen yang elegan. Penampilannya telah berubah dari apa yang diingatnya. Meskipun dia memiliki pesona yang lebih dewasa dan menggoda, ini jelas Lan Yunyu. Lan Yunyu, Lin Ming kaget dalam pikirannya. Apakah ini Lan Yunyu 10 tahun dari sekarang? Berperilaku baik, jangan menangis. Lan Yunyu dengan lembut menyenandungkan lagu anak-anak yang manis kepada sepasang bayi berusia 2 tahun di tempat tidur. Bayi-bayi ini adalah sepasang bayi kembar yang serasi. Ciri-ciri bayi ini, juga agak mirip dengan Lin Ming. Seolah-olah mereka tahu bahwa Lin Ming sedang melihat, sepasang bayi membuka mata mereka yang lebar dan indah dan tersenyum polos padanya. Tangisan anak-anak yang tidak bersalah bergema di telinga Lin Ming dan langsung masuk ke dalam hatinya yang tertegun. Lan Yunyu juga tersenyum pada Lin Ming. Bibir merah halusnya sedikit terbuka dan dia berkata, Lin Ming, sayang, ini sudah larut, kamu harus istirahat. Pada saat ini, melihat wajah tersenyum manis Lan Yunyu dan bayi kembarnya, hati seni bela diri Lin Ming bergetar. Seorang istri, anak-anak, dan rumah yang kaya dan hangat. Bukankah dia pernah menginginkan kehidupan seperti itu untuk dirinya sendiri? Sekarang dia telah mendapatkannya, dia bisa berhenti. Saat pemikiran ini tiba-tiba muncul, Lin Ming terbangun. Dia dengan keras menggigit ujung lidahnya dan membiarkan rasa sakit itu memulihkan pikirannya. Lingkungan sekitar berubah, dan Lan Yunyu serta bayi-bayinya menghilang. Menatap kegelapan yang kosong, jantung Lin Ming berdebar dan dia dipenuhi keringat dingin. Dia hampir kehilangan dirinya sendiri. Memikirkan visi mimpi, Lin Ming menghela nafas lega. Segalanya, semua ini dan semua dirinya telah berlalu. Mungkin dulu di dalam hatinya dia pernah menyimpan keinginan seperti itu, tapi pikiran itu sudah berlalu. Di masa lalu, suara halus dan samar-samar terdengar dari belakangnya. Lin Ming berbalik. Seorang wanita berdiri di sana mengenakan congsam yang memikat. Dia memegang pedang panjang sederhana di tangannya dengan udara yang angkuh dan perkasa, dan memiliki penampilan yang berani dan gagah berani yang menonjolkan kecantikannya yang berbakat dari surga. Qin Xingxuan. Lin Ming terkejut. Wanita ini jelas adalah Qin Xingxuan, dan hanya sedikit lebih tua, sekitar 20 tahun. Karena itu masa lalu,
lalu bagaimana kalau kalian berkultivasi bersama, denganku? Kita bisa menjelajahi dunia seni bela diri, bersama, bagaimana? Saat dia mengatakan ini, pakaian Qin Xingxuan terurai menjadi benang dan menghilang, memperlihatkan tubuh paling sempurna dan indah yang pernah dia bayangkan. Lin Ming memiliki pandangan penuh tentang ini dan jantungnya hampir berhenti saat matanya melebar seperti piring. Dia perlahan berjalan menuju Lin Ming. Babak 37, kebal terhadap 10.000 kejahatan. Saat teladan kewanitaan yang indah dan luar biasa indah ini berdiri di hadapannya, gambaran ini tak terlupakan terukir dalam benaknya dan dia merasakan menara keinginannya bergetar di cakrawala. Nafasnya menjadi pendek dan darah mengalir ke kepalanya. Lagi pula, ketika menyangkut masalah antara pria dan wanita, Lin Ming masih anak-anak. Qin Xingxuan memeluk Lin Ming. Dia seperti batu giok hangat dan harum yang mengelilinginya dan aroma lembut tubuh perawannya tercium ke dalam lubang hidungnya dan meninggalkan dampak yang kuat di hati Lin Ming. Pembuatan, ilusi. Lin Ming menutup matanya dan di dalam hatinya dia mulai memutar, formula kekacauan primal sejati, dia berhasil menahan kewarasannya yang cepat hilang. Lin Ming, apakah kamu tidak menyukaiku? Suara ini lembut dan lembut seperti hujan musim semi. Kelopak mata Lin Ming melonjak, tapi dia tetap bergeming seperti sebelumnya. Sambil menghela nafas lembut, dia membiarkan Lin Ming pergi. Qin Xingxuan berdiri, ekspresinya menunjukkan kepahitan yang tersembunyi, dan dia perlahan pergi. Pemandangan di hadapannya perlahan mulai memudar, dan dunia kembali tenang. Rintangan ketiga akhirnya dilewati. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, jantungnya masih berdetak kencang dan telapak tangannya masih basah oleh keringat. Uji coba ketiga ini sungguh sengit. Ia berhasil menemukan dan menggali kelemahan moral dalam hati pencak silatnya sendiri. Sepertinya dia terlalu naif. Tidak ada manusia di antara langit dan bumi yang tidak memiliki satu kelemahan pun. Anak laki-laki ini telah melewati rintangan itu. Ini bukanlah waktu yang singkat, butuh waktu sekitar setengah dupa. Seorang lelaki tua melihat ke sisinya di mana pembakar dupa berdiri. Sebatang dupa di dalamnya telah terbakar setengahnya. Anak laki-laki ini berbeda dengan Ling Shen. Dalam persidangan Ling Shen, dia hanya menggunakan beberapa napas waktu, tetapi anak laki-laki ini menggunakan setengah batang dupa. Hatinya mungkin dipenuhi dengan seorang gadis yang dia sukai. Namun saat ini, dia mungkin tidak akan mampu memecahkan rekor Ling Shen. Lelaki tua itu tersenyum penuh arti dengan, haha, saat dia mengatakan ini. Pahlawan yang gagah berani telah mencintai wanita cantik sejak zaman kuno. Ini normal. Saya suka bagian normal dari anak laki-laki berdarah panas yang penuh semangat. Pemuda Ling Shen itu membuatku merasa kewalahan, mengawasinya hanya membuatku merasa kedinginan dan tidak nyaman. Beberapa sesepuh saling menggoda karena perbedaan generasi. Qin Xingxuan telah menyimpang dari percakapan, dan dengan tenang duduk di sana sambil menatap Lin Ming. Dalam hatinya sebuah pemikiran aneh tiba-tiba muncul, siapa sebenarnya gadis yang muncul dalam mimpi Lin Ming? Uji coba keempat. Lin Ming telah jatuh ke dalam neraka. Lingkungan sekitar gelap dan redup. Lin Ming terbenam sedalam pinggang ke dalam genangan darah merah yang tebal. Tengkorak putih bertumpuk tinggi seperti gunung yang muncul dari lautan darah. Teriakan melengking yang luar biasa dari hantu dan setan tak berujung yang menutupi langit bergegas menuju Lin Ming. 10.000 hantu ingin menghentikanku. Lin Ming mencibir dan memutar, Chaotic Virtuous Combat Meridian. Seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang, dan esensi sejati yang sangat murni terpancar keluar. Chaotic Virtuous Combat Meridian, berasal dari manual transformasi tubuh yang ditemukan di alam para dewa. Dikatakan diciptakan oleh Dewa Perang Buddha dan mewakili cahaya paling murni dan yang itu bisa menembus semua kejahatan, menghancurkan semua ilusi, dan melenyapkan semua iblis di dalam hati. Lin Ming mengabaikan hantu dan setan ini dan terus memutar, Chaotic Virtuous Combat Meridian, hingga batasnya. Hatiku damai, bahkan 10.000 kejahatan pun tidak dapat menghancurkanku. Cahaya keemasan bersinar terpancar dan semua hantu dan iblis jahat yang disentuhnya hancur menjadi abu. Brengsek, ini sudah berakhir. Dalam 5 ujian di alam mimpi, yang pertama menguji keberanian, yang kedua menguji moral, yang ketiga menguji godaan, yang keempat menguji iblis dalam diri seseorang, dan yang kelima menguji kemauan. 2 uji coba pertama agak sederhana. 3 yang terakhir berada pada level yang berbeda, penampilan mereka berbeda dari orang ke orang. Ling Shen terjebak pada ujian keempat yang menguji iblis di dalam hatinya. Mungkin karena rasa haus darah Ling Shen, namun iblis di dalam hatinya merupakan cobaan yang sangat sulit baginya. Oleh karena itu dia telah membantai di lautan darah itu selama setengah dupa, dan baru pada saat itulah dia nyaris tidak melenyapkan roh jahat di dalam dirinya. Lin Ming ini, apakah dia tidak memiliki satu pun roh jahat di dalam hatinya? Hati dan pikirannya murni. Ini sungguh jarang terjadi. Termasuk 4 percobaan pertama, hanya setengah dupa waktu yang telah berlalu. Ini bibit yang bagus, seru seorang lelaki tua dengan jujur. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kandidat yang gagal dan muncul kembali di tepi danau. Uji coba pertama dan kedua mudah dilakukan, tetapi dari uji coba ketiga dan seterusnya, jumlah orang yang diusir meningkat tajam, dan platform batu giok bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Lan Yunyu telah memperhatikan Lin Ming dari kejauhan. Lin Ming tidak selalu tenang, tapi ekspresinya tegas dan tidak menyerupai kandidat lain yang memiliki ekspresi pertarungan sengit, wajah yang sangat terdistorsi, atau pucat pasi. Pada saat ini, Lan Yunyu memiliki perasaan yang tidak dapat dia identifikasi.
Dia entah bagaimana tahu bahwa Lin Ming telah lulus, telah melewati cobaan alam mimpi, dan berada pada langkah terakhir sebelum akhir. Cobaan terakhir dari mimpi itu. Lin Ming masih belum meninggalkan neraka. Dia masih basah kuyup oleh darah kental yang mengalir, tetapi tiba-tiba lautan darah menjadi panas dan menggelembung. Suhunya tiba-tiba meningkat. Lautan optimis bergolak dengan amukan gelap, setiap gelembung yang pecah menghujani udara dengan darah yang semakin banyak. Seolah-olah lautan darah telah berubah menjadi danau lava yang mengalir. Lin Ming jelas bisa merasakan rasa sakit yang mengalir ke tubuhnya, rasanya seperti dia direbus hidup-hidup di lautan darah ini. Meskipun dia tahu bahwa itu hanyalah ilusi, rasa sakit seperti ini tidak ada bandingannya, itu adalah penderitaan yang berdenyut-denyut yang membuatnya hampir menginginkan kematian agar penderitaannya berakhir. 4 percobaan pertama hanyalah ilusi, tetapi dia tidak mengantisipasi bahwa percobaan kelima akan benar-benar menyakitkan. Lin Ming mengatupkan giginya dan mati-matian berpegang teguh pada kesadarannya. Ketika dia berlatih hanya dengan sedikit rumput benang besi untuk meringankan rasa sakitnya, atau ketika dia menderita rasa sakit yang merobek jiwa karena menyatu dengan pecahan jiwa, dia memikul rasa sakit itu. Lautan darah yang panas ini hanyalah hari musim panas yang cerah baginya. Saat Lin Ming memikirkan ini, lautan darah tiba-tiba menyala. Pembakaran api hitam melesat ke langit dalam neraka yang mengerikan. Nyala api melonjak menuju Lin Ming. Lin Ming jelas bisa merasakan gelombang tekanan panas menekannya. Melihat banjir api ini, dorongan hati rata-rata orang pasti akan merasa sangat ngeri. Lin Ming tiba-tiba berteriak dengan ganas. Jalur seni bela diri saya seperti ngengat api, Anda ingin saya berubah menjadi abu di lautan 10.000 api. Saya tidak bisa mengharapkan apapun lagi. Api menelan Lin Ming. Pada saat berikutnya, semuanya menjadi sia-sia, dunia menjadi hampa. Lin Ming berdiri dan melihat sekeliling. Dia telah kembali ke platform batu giok. Di sekelilingnya ada anak laki-laki dan perempuan yang meringis kesakitan, atau kehilangan seluruh warna kulit mereka. Melihat Lin Ming tiba-tiba membuka matanya dan berdiri, Mu Yi terkejut. Dia melihat ke pembakar dupa itu masih tersisa sedikit. Rekor Frosty Ling telah dipecahkan. Qin Xingxuan juga sangat terkejut. Dia telah mengalami 5 cobaan di alam mimpi ini sebelumnya dan tahu persis betapa sengit dan kuatnya ujian tersebut. Meskipun bakat kelas 6-nya belum pernah terjadi sebelumnya di Sky Fortune Kingdom, bakat tidak banyak membantu dalam melewati cobaan di alam mimpi. Qin Xingxuan telah menggunakan kurang dari setengah jam, tapi Lin Ming telah menggunakan kurang dari sebatang dupa waktu sebelum dia bangun. Siapapun akan berpikir ini sangat mustahil untuk dipercaya. Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang dengan hati seni bela diri. Ya, berapa skornya dalam uji coba kekuatan? Seorang lelaki tua bertanya kepada supervisor wanita cantik yang bertanggung jawab saat itu. 2.700 jin. Lin Ming telah menempati posisi pertama dalam uji coba kekuatan, supervisor wanita cantik itu mengingatnya dengan pasti. Oh, orang tua itu tergerak dan dia dengan penuh semangat bertanya, apa bakatnya? Mendengarkan lelaki tua itu, bahkan sebelum pengawas wanita itu menjawab, Mu Yi sudah berkata, kelas 3 sedang. Hanya kelas 3, satu-satunya pria terkejut, dan dia mulai gemetar karena kecewa dan menghela nafas, sayang sekali, sayang sekali. Bakat kelas 3 tidak terlalu buruk, tapi itu lebih rendah daripada keajaiban 7 rumah bela diri yang mendalam. Namun kata Mu Yi, terkadang bakat bukanlah segalanya. Tunggu saja dan lihat, bahwa Lin Ming adalah naga di antara manusia. Mu Yi mengatakan ini dengan percaya diri. Ketika dia pertama kali melihat nilai bakat Lin Ming, dia sangat terkejut dan mengira ada semacam kesalahan. Tapi dia tahu bahwa Lin Ming sudah memiliki pencapaian besar yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Karena tetua misterius itu telah memilih Lin Ming, maka Lin Ming pasti memiliki bakat luar biasa yang tidak bisa dia lihat. Meskipun Mu Yi berbicara dengan percaya diri, pria itu hanya menggelengkan kepalanya. Peran yang dimainkan oleh bakat di masa depan seorang seniman bela diri terlalu penting dan penting. Itu sangat penting untuk pencapaian mereka di masa depan. Dengan bakat kelas 3 menengah, bahkan jika anak laki-laki ini mendapat dukungan finansial yang besar, dia hanya akan terjebak di tahap kondensasi denyut nadi. Saat Lin Ming meninggalkan panggung, Lan Yunyu yang dari jauh memandang Lin Ming, memiliki mata yang penuh dengan emosi yang kompleks. Dia sudah lama mengetahui bahwa keinginan Lin Ming tegas dan mantap, tetapi tidak menyangka bahwa dia akan melewati cobaan mimpi begitu cepat. Dia juga sekarang tahu bahwa itu bagi Lin Ming untuk melepaskan jalur seni bela diri adalah hal yang mustahil. Tekadnya sendiri telah mencapai batas tertinggi. Setelah Lin Ming meninggalkan platform batu giok, dia dibawa ke ruang istirahat di mana dia kemudian akan diantar ke sidang terakhir, Pagoda Indah. Babak 38, Pagoda yang Indah. Pagoda 7 harta karun yang indah dibangun oleh para ahli dari 7 lembah mendalam. Bahan misterius dan tidak diketahui yang membuatnya berasal dari luar perbatasan kerajaan Sky Fortune, dan cahaya yang menembusnya membuatnya berkilau seperti permata tembus cahaya di siang hari. Pagoda Indah memiliki 7 lantai secara keseluruhan. Masing-masing diukir dengan formasi yang halus dan teliti, ini adalah susunan ajaib. Namun susunan ajaib ini berbeda dari yang ada di platform batu giok. Platform batu giok hanyalah sebuah susunan ilusi yang memicu mimpi-mimpi yang tidak berbahaya, namun susunan ajaib Pagoda Indah ini sangat mematikan. Arai pembunuhan mampu memanfaatkan ilusi untuk membunuh. Mereka yang terjebak dalam ilusi dan mati, akan benar-benar mati. Tentu saja,
Pagoda indah hanya digunakan untuk ujian masuk, jadi kematian di dalamnya tidaklah nyata. Sebaliknya, mereka yang dikalahkan hanya akan dikeluarkan dari susunan sihir. Di dalam pagoda indah, seseorang tidak akan bisa menggunakan senjata atau baju besi langka. Mereka hanya bisa menggunakan senjata biasa. Ujiannya akan bergantung pada kemampuan seseorang untuk lulus. Seiring berjalannya waktu, jumlah kandidat di panggung giok mulai berkurang. Setiap kilatan cahaya yang muncul menandakan kandidat lain telah gagal. Dari 100 orang yang telah memulai, 60 atau 70% telah tersingkir, bahkan termasuk seseorang pada tahap ketiga transformasi tubuh. Ketika dia dikeluarkan dari alam mimpi, seniman bela diri tahap ketiga merosotkan bahunya dan tampak sedih. Ini adalah ketiga kalinya dia berpartisipasi dalam ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam, dan dia tidak mengira bahwa dia akan dikalahkan kali ini. Dia sudah berumur 18 tahun, ini adalah kesempatan terakhir dan terakhirnya. Setelah kurang dari setengah jam berlalu, orang kedua di panggung batu giok akhirnya membuka mata mereka. Orang itu menghembuskan nafas panjang, dan dengan wajah pucat dan kaki gemetar, dia berdiri. Punggungnya basah oleh keringat. Orang ini adalah talenta kelas 4 yang tinggi, Wang Yanfeng. Setelah dia berdiri, dia berbalik untuk mencari pemuda jangkung dan kekar serta Lin Ming yang telah mencuri perhatiannya selama uji coba kekuatan. Namun, dia hanya melihat penderitaan pemuda kekar, dan tidak melihat Lin Ming. Bibir Wang Yanfeng membentuk senyuman bangga dan bahagia. Namun, ketika staf membawanya ke ruang tunggu, dia melihat Lin Ming sudah berada di dalam dan bermeditasi dalam diam. Wajahnya menjadi gelap. Dia berpikir bahwa Lin Ming telah tersingkir, dan tidak berpikir bahwa Lin Ming mungkin bisa melewati percobaan mimpi terlebih dahulu. Orang ini, Wang Yanfeng merasakan krisis yang mendalam di hatinya. Tanpa istirahat, dia meninggalkan ruang tunggu dan menemukan gantungan bajunya. Dia berbisik kepada mereka, cari tahu bakat apa yang dimiliki orang ini. Lin Ming menyadari permusuhan Wang Yanfeng terhadapnya. Tapi ini normal, setiap kandidat bersaing satu sama lain, dan hanya ada satu hadiah juara pertama. Perlahan-lahan, jumlah orang di ruang tunggu bertambah, dan uji coba kedua telah mencapai kesimpulan. Pada akhirnya, dari calon yang mengikuti sidang kedua, hanya tersisa 92 orang. Hampir 90% telah tersingkir. Para kandidat yang baru saja berhasil lolos dari Dream Trial tidak diberikan waktu istirahat, sidang terakhir akan segera dimulai. Jika mereka lulus ujian terakhir ini, maka mereka akan menjadi murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Jika gagal, maka semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Uji coba ketiga, Pagoda Indah. Suara keras dan kuat terdengar di kerumunan. Kali ini pengawas uji coba ini adalah seorang pria parubaya yang tinggi, kurus. Meskipun dia terlihat biasa saja, tubuhnya memiliki sikap yang mengesankan yang membuat detak jantung seseorang semakin cepat. Lin Ming hanya perlu melihat sekilas untuk mengetahui bahwa orang ini adalah seorang master, bahkan mungkin seseorang yang berada di tahap Hautian. Lin Ming tidak bisa menahan nafas. Sebelum datang ke 7 rumah bela diri yang mendalam, dia belum melihat banyak seniman bela diri yang berada pada tahap ke-6 transformasi tubuh, periode kondensasi denyut nadi. Tapi sekarang dia telah melihat setidaknya 5 atau 6 Master Hautian. Namun hal ini juga normal. Di Sky Fortune Kingdom, Master Hautian biasanya tidak ditemukan di Istana Kekaisaran atau bahkan Martial Quarters. Sebaliknya mereka akan berada di 7 rumah bela diri yang mendalam. Di sini, sebagian besar Master Hautian berasal dari luar kerajaan Sky Fortune, sebagian besar adalah murid dari 7 lembah mendalam. Ikuti aku, pria parubaya itu berkata, lalu berbalik dan pergi. 92 kandidat yang tersisa mengikutinya. Beberapa penonton juga mengikuti setelahnya. Tidak semua orang bisa menyaksikan sidang kedua dan sidang ketiga. Orang-orang yang mengikuti ini adalah bangsawan atau siswa dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Kecepatan pria parubaya itu tampak lambat, tetapi kecepatannya mirip dengan berlari. Para kandidat harus berlomba ke depan untuk mengimbanginya. Setelah jangka waktu yang kira-kira sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, mereka tiba di lembah pegunungan Zhou. Di lembah ini ada sebuah bangunan besar dan megah. Plakat pintu masuk gedung terdapat 4 karakter kaligrafi yang ditulis dengan kuas besar. 7 paviliun bela diri yang mendalam. Saat mereka masuk, mereka melihat sebuah bangunan setinggi 200 kaki. Ini adalah pagoda 7 harta karun yang indah. Sangat tinggi. Ini adalah pemikiran pertama Lin Ming saat dia masuk. Dia belum pernah melihat gedung setinggi itu sebelumnya. Itu memiliki 7 lantai, dan setiap lantai tingginya sekitar 30 kaki. Dibutuhkan beberapa pria yang berdiri di atas bahu satu sama lain untuk mencapai langit-langit satu lantai. Kuil termegah di kota Green Mulberry hanya dapat menandingi satu lantai dari pagoda 7 harta karun yang indah ini. Sekarang, kamu bisa masuk. Tidak ada batasan waktu. Selama Anda melewati lantai pertama Anda sudah memenuhi syarat. Lantai 2 bagus dan lantai 3 luar biasa. Lantai 4 diperuntukkan bagi para jenius. Sedangkan untuk lantai 5, pria parubaya itu tersenyum licik dan membiarkan kerumunan yang menantikannya berpegang pada kata-katanya, itu tidak mungkin. Mendengar perkataan pria parubaya ini, beberapa pemuda tetap tidak yakin. Wang Yanfeng melihat para pemuda ini dan mencibir. Benar-benar sekelompok idiot, seolah-olah pagoda indah itu akan sangat sederhana. Ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam memiliki 3 percobaan.
Uji coba pertama menguji fondasinya, uji coba kedua menguji hati seorang seniman bela diri, dan babak ketiga adalah yang paling penting, itu adalah ujian praktis kecakapan tempur dan tingkat kejeniusan. Bakat jenius ini, jika dibandingkan dengan orang-orang sezamannya, memiliki tingkat kekuatan tempur yang berbeda. Pagoda indah berisi susunan pembunuhan. Musuh di dalam datang dengan tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Susunan sihir menggunakan usia tulang seseorang untuk menentukan musuh mana yang akan dihadapi. Semakin tua usia tulang, semakin sulit pula lawannya. Karena itu, hanya ada satu orang yang mencapai lantai 5. Orang ini bukanlah kakak laki-laki senior Ling Sen dari kediaman surgawi, tetapi gadis yang tampak seperti air lembut, Qin Xingxuan. Bakat kelas 6, ini bukan lelucon. Banyak orang tidak mengetahui budidaya Qin Xingxuan, tetapi Wang Yanfeng mengetahuinya. Dia berada di puncak tahap keempat dari budidaya tubuh. Dia mirip dengan Ling Sen dalam kultivasi, tetapi dia 5 tahun lebih muda darinya. Meskipun Wang Yanfeng adalah pria yang sombong, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa menandingi Qin Xingxuan. Dia akan puas dengan lantai 4. Melihat pagoda 7 harta karun yang indah ini, hati Wang Yanfeng melonjak dengan semangat juang yang sangat kuat. Baginya, ujian-ujian pertama dan kedua telah kosong dan dia tidak mampu menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, sehingga perasaan kuat itu tidak akan kemana-mana, tapi ujian ketiga ini adalah ukuran pertarungan yang sebenarnya. Kekuatan, keterampilan, ketangkasan, dan keterampilan tempur semuanya terlibat di dalamnya. Wang Yanfeng yakin pada dirinya sendiri. Dia akan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang dan menjadi sensasi dalam semalam dalam uji coba ketiga ini. Masuk, kesulitan ujian akan ditentukan oleh usia Anda. Begitu pria parubaya itu melambaikan tangannya, gerbang pagoda 7 harta karun yang indah terbuka. Di luar pintu masuk yang melengkung, ada cahaya cemerlang yang bersinar dari dalam. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan perlahan melangkah masuk. Saat ini, Qin Xingxuan telah tiba dan sedang menonton adegan itu. Dia melihat Lin Ming memudar kembali di kejauhan dan terus menatapnya saat dia menghilang melewati gerbang 7 warna. Haha, Xingxuan, kamu sangat mengkhawatirkan Lin Ming. Agak tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini oleh gurunya, Qin Xingxuan menundukkan kepalanya sambil tersipu malu. Dia berkata, Xingxuan tidak bisa menahan teknik prasasti dan pencapaian Lin Ming. Tapi jika kita membandingkan kemampuan bertarung kita, maka Xingxuan sedikit percaya diri. Mengenai kekuatan bertarung, Lin Ming benar-benar lebih rendah darimu Xingxuan. Menurut Anda, lantai berapa yang akan dicapai Lin Ming? Ini, ya, menurut akal sehat, seorang anak berusia 15 tahun di tahap kedua transformasi tubuh sudah mengalami masa yang sangat sulit. Tapi kekuatan Lin Ming jauh lebih kuat dari rata-rata, saya pikir dia memiliki kemungkinan untuk mencapai lantai 3. Qin Xingxuan berpikir bahwa ini sudah merupakan penilaian yang sangat tinggi terhadapnya. Jika Lin Ming ingin mencapai lapisan ketiga dia setidaknya perlu berkultivasi ke tahap ketiga transformasi tubuh. Kamu benar, tapi, saya pikir Lin Ming mungkin bisa memberi kita kejutan yang menyenangkan. Saat Mu Yi dan Qin Xingxuan sedang berbicara, di sudut lembah yang tidak jelas, Lan Yunyu juga melihat dari kejauhan ke arah punggung Lin Ming yang memudar, dan matanya penuh dengan emosi yang kompleks. Sebagai murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam, Lan Yunyu memiliki wewenang untuk memasuki lembah dan mengamati ujian masuk. Ini adalah ujian terakhir. Selama seseorang lulus, mereka akan menjadi murid resmi dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Dengan kondisi Lin Ming saat ini, dia mungkin akan melewati lantai pertama pagoda indah. Dia tidak menyangka bahwa hanya setelah setengah tahun, Lin Ming akan mengalami pertumbuhan yang menakjubkan. Jika dia harus berlatih seni bela diri dengan Lin Ming di rumah bela diri, Lan Yunyu tidak tahu bagaimana perasaannya tentang hal ini di dalam hatinya. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membaca pikiran orang lain yang memikirkannya. Dia telah tiba di tengah barisan pembunuhan. Begitu dia memasuki pagoda indah, kandidat lainnya menghilang dari pandangannya, dan hanya dia yang tersisa. Dia muncul di dunia gelap yang memudar dalam warna hitam. Langit malam dipenuhi bintang-bintang dan tanah di bawah kakinya terbuat dari batu hitam yang keras. Di depannya tidak terlalu jauh, bayangan racun abu-abu berangsur-angsur membeku menjadi kenyataan. Ia menjadi seorang prajurit yang memegang tongkat panjang. Ini musuhnya. Lin Ming menilai bahwa budidaya prajurit bayangan ini berada di sekitar tahap kedua transformasi tubuh. Pria parubaya itu mengatakan beberapa saat yang lalu bahwa kekuatan musuh ditentukan oleh usianya sendiri. Lin Ming berusia 15 tahun 8 bulan. Budidaya musuh adalah tahap kedua awal, kandidat yang lebih tua secara alami akan menghadapi musuh yang kekuatannya lebih tinggi. Untuk seorang pemuda berusia 15 tahun, sepertinya dia harus mengalahkan seseorang di tahap kedua transformasi tubuh agar bisa lulus. Lin Ming tidak lagi menyia-nyiakan waktunya. Tubuhnya yang lentur melesat ke depan seperti macan tutul yang ganas dan bertenaga. Formula kekacauan primal sejati, berputar di dalam dirinya dan esensi sejati berkumpul di otot-ototnya. Serangan pertama akan menjadi serangan yang mematikan. Babak 39, kekuatan tak terhentikan. Ada banyak lantai yang harus dilewati, Lin Ming tidak mampu membuang energi dan staminanya. Dia harus bergegas ke puncak dalam satu lompatan dan mengambil hadiah tempat pertama, pil sumsum naga emas merah. Melihat Lin Ming terbang ke arahnya, prajurit bayangan itu mengangkat tongkatnya untuk memblokirnya.
Tapi Lin Ming terlalu cepat dan sebelum tongkat itu diangkat ke dadanya, tinju keras telah membekas di dadanya. Peng! Dada prajurit bayangan itu roboh dan ia meludahkan darah, sebelum ia terjatuh dan mati. Lin Ming dengan mudah melewati lantai pertama. Ini wajar, karena kekuatan Lin Ming telah jauh melampaui orang-orang dari budidaya yang sama. Ke lantai 2, ini masih merupakan ruang hitam seperti sebelumnya, tapi kali ini binatang buas berdiri di depan Lin Ming. Binatang buas tingkat pertama. Binatang buas tingkat pertama setara dengan seniman bela diri di tahap ketiga transformasi tubuh. Binatang ini adalah badak bercula 1. Kekuatannya sebagai binatang buas tingkat pertama relatif buruk, itu sekuat seniman bela diri tahap kedua puncak. Meskipun kekuatannya biasa-biasa saja, ia memiliki kemampuan bertahan yang unggul karena kulitnya yang kuat. Bahkan jika seorang seniman bela diri jauh melebihi kekuatan dan kultivasinya, mereka masih harus mengeluarkan upaya untuk mengalahkannya. Lin Ming harus mengatasi beberapa kendala dan tidak ingin menyia-nyiakan staminanya. Tangannya berbalik, dan pisau pengupas tulang yang dingin muncul di telapak tangannya. Dalam pikiran Lin Ming muncul pembuluh darah dan struktur tubuh badak bercula tunggal, dengan masing-masing kelemahannya jelas seperti siang hari. Keuntungan Lin Ming adalah keakrabannya dengan kelemahan binatang buas. Badak bercula tunggal tiba-tiba meraung, dan menginjak-injak Lin Ming. Meskipun ini adalah dunia ilusi, Lin Ming merasakan getaran gemuruh di tanah. Arai ilusi tidak sama dengan arai pembunuhan. Dalam rangkaian ilusi tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Anda, ilusi juga dapat menyebabkan Anda merasa takut. Selama Anda menjaga hati dan pikiran Anda dan tetap teguh, maka ilusi itu akan hancur. Tapi susunan pembunuhannya berbeda, berdiri diam hanya berarti bunuh diri. Saat dia melihat badak bercula tunggal meluncur ke arahnya, Lin Ming tiba-tiba melompat ke satu sisi. Postur melompatnya aneh. Tubuhnya sejajar dengan tanah dan salah satu bahunya hampir menyentuh tanah. Sesaat kemudian, tubuh besar badak bercula 1 melewatinya. Lin Ming membanting tangannya ke tanah dan kekuatan itu mendorongnya ke bawah perut binatang itu. Dia mengangkat tangannya dan menyayat dengan pisau. Engah! Pisau boning itu menusuk hanya setengah kaki dari bagian tengah paha depan badak bercula tunggal. Tempat yang tepat ini adalah bagian terlembut di perut binatang itu, dan juga merupakan tempat aorta perutnya berada. Pisau itu masuk seperti mentega dan mencungkil binatang itu. Aliran darah mengalir keluar seperti pipa pecah dan badak bercula 1 itu mengeluarkan lolongan kesedihan yang tajam. Binatang buas itu gemetar hebat dan kemudian jatuh ke tanah. Melihat keberhasilan serangan pisaunya, Lin Ming tidak dapat menahan nafas saat memikirkan betapa hidup dan realistis susunan sihir ini. Hantu badak bercula 1 memiliki struktur tubuh dan kelemahan seperti badak bercula 1 sebenarnya. Dia berpikir bahwa mungkin susunan sihir itu memiliki roh binatang badak bercula tunggal yang tersegel di dalamnya, sehingga merupakan realisme yang kuat. Setelah serangan pisau berhasil, Lin Ming menarik kembali alih-alih mengambil potongan lagi. Meski membunuh badak bercula 1 saat ini sudah tidak sulit lagi, ia ingin menghemat staminanya. Tidak ada istirahat di antara lantai pagoda indah. Aorta telah dibelah, dan badak bercula 1 kehilangan lebih banyak darah. Gerakannya mulai melambat, tapi kali ini Lin Ming menunggu kesempatan lain dan menebaskan pisaunya lagi. Ada embusan. Suara dan aorta perut di sisi lain badak bercula tunggal juga terpotong. Pertarungan telah kehilangan ketegangannya, sekarang tinggal menunggu saja. Badak bercula 1 itu meronta-ronta sambil terhuyung-huyung di ambang kematian, hingga akhirnya ia berhenti bergerak dengan enggan. Lin Ming telah memasuki lantai 3. Oh, seseorang telah memasuki lantai 3. Di luar pagoda indah, beberapa tetua telah melihat rune dan simbol di lantai 3 mulai bergerak dan menyala. Lantai 3 sedang aktif, tapi mereka tidak tahu siapa yang masuk. Seharusnya itu Wang Yanfeng. Dia terkuat mengingat usianya. Kekuatan Lin Ming terletak pada hati bela diri dan kekuatan ilahi bawaannya. Dalam hal kekuatan tempur, kekuatan hanyalah sebagian kecil. Kecepatan, keterampilan, dan teknik bertarung tidak kalah pentingnya dengan kekuatan saja. Sebagian besar calon masih tertahan di lantai 1. Wang Yanfeng telah bergegas ke lantai 3 sungguh mengesankan. Saat para tetua berdiskusi, orang lain telah mencapai lantai 3. Orang ini hanya 30 napas lebih lambat dari Lin Ming. Orang ini adalah Wang Yanfeng. Wang Yanfeng dan Lin Ming memiliki usia yang sama, dan lawan yang mereka lawan di lantai 2 juga sama. Keduanya adalah binatang buas tingkat pertama yang setara dengan puncak transformasi tubuh tahap kedua. Wang Yanfeng berada pada tahap awal transformasi tubuh ketiga. Tidak hanya itu, kekuatan tempurnya melebihi orang seusianya. Binatang buas itu bukanlah tandingannya, tapi kulitnya kasar dan dagingnya tebal serta keras. Wang Yanfeng telah menghabiskan sebagian besar esensi sejatinya untuk mengalahkannya. Tidak ada istirahat di pagoda indah. Di lantai 3, Wang Yanfeng kini berhadapan dengan 2 sosok humanoid gelap dan bayangan yang memegang 2 pedang panjang. Para prajurit bayangan ini berada pada tahap awal transformasi tubuh ketiga. Wang Yanfeng mengertakkan gigi dan mempertahankan sikap bermartabatnya. Dia bisa menghadapi kedua prajurit ini, tapi dia juga harus memikirkan dengan hati-hati tentang bagaimana menggunakan esensi sejatinya, jika tidak, menerobos ke lantai 4 akan menjadi semakin sulit. Dia harus membuat kemenangan ini secepat mungkin. Dia mulai memutar esensi sejati dalam seluruh tubuhnya, dan menyiapkan tampilan keterampilan bela diri yang diturunkan dalam keluarganya, 9 jalan kebenaran. Pada saat ini, Lin Ming juga menghadapi 2 prajurit bayangan tahap ketiga awal di lantai 3.
Transformasi tubuh tahap ketiga adalah pelatihan Jeroan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi sesuatu setingkat ini hanya di lantai 3. Dan ada juga 2. Kesulitan di lantai 4 dan 5 hanya bisa dibayangkan dan tidak ada istirahat yang diperbolehkan di antara keduanya. Pantas saja pria parubaya itu begitu percaya diri mengatakan bahwa lantai 5 tidak mungkin dilewati. Sementara Lin Ming memutar formula kekacauan primal sejati, dia juga dengan hati-hati menjaga kedua prajurit bayangan itu tetap berada di garis pandangnya. Untuk saat ini, keduanya tidak bergerak. Dia akan senang saat ini bisa pulih sedikit, meskipun dia belum menghabiskan banyak esensi sejati. Tapi kedua prajurit itu tidak memberi kesempatan pada Lin Ming. Dalam satu lompatan mereka berdua mencapainya, satu menyerang dari kiri dan satu lagi menyerang dari kanan, keduanya dengan niat membunuh yang kejam. Kedua prajurit itu luar biasa cepat dan memiliki kerja sama tim. Gerakan mereka tampak selaras satu sama lain seperti dua bagian dari satu kesatuan. Seorang prajurit menyapu tanah dengan pedang panjangnya. Lin Ming melompat untuk menghindari serangan itu, tapi prajurit lainnya mengambil keuntungan dari Lin Ming saat dia memutar di udara dan menusuk pedangnya ke arah dada Lin Ming. Lin Ming berteriak dan tiba-tiba menembakkan kakinya ke arah pergelangan tangan prajurit itu. Kaca, pergelangan tangan prajurit itu patah hanya dengan satu tendangan. Namun para prajurit bayangan tidak merasakan sakit apapun. Prajurit bayangan hanya menggoyangkan pergelangan tangannya dan mengirim telapak tangan terbuka ke arah Lin Ming. Setiap gerakan yang dia lakukan membuatnya terbuka lebar. Para prajurit bayangan ini hanya bisa menyerang, mereka tidak bisa bertahan atau mundur. Ini adalah bentuk pertarungan bunuh diri yang menginginkan kedua belah pihak binasa. Saat ini adalah di mana kekuatan lama Lin Ming akan musnah, tapi dia memiliki kekuatan baru sekarang. Melihat lawannya bertarung dengan gaya menghancurkan diri sendiri, dia dengan paksa memutar True Primal Chaos Formula dan memaksakan esensi sejatinya ke garis depan. Sebuah pukulan melayang keluar dan bersinggungan dengan telapak tangan prajurit bayangan itu. Peng! Prajurit bayangan itu terpaksa mundur beberapa langkah dan mengeluarkan seteguk darah. Tapi vitalitas Lin Ming hanya membengkak. Sangat mudah untuk memaksa mereka jatuh dan dia bahkan tidak mengalami satu cedera pun. Meski begitu, diam-diam dia terkejut. Kedua prajurit bayangan ini mungkin bukanlah seniman bela diri tingkat atas, namun mereka juga tidak lemah. Kerja sama erat dan gaya bertarung kamikaze mereka sangat rumit dan sulit untuk dihadapi. Dan ini baru lantai 3, masih ada yang keempat dan kelima. Meskipun dia terkejut, Lin Ming tidak berhenti bergerak selama setengah detik. Dia telah mendarat kembali dari kemundurannya, dan ketika prajurit bayangan yang terluka itu sedang mengatur napas, dia menghantamkan tinjunya langsung ke wajah prajurit bayangan itu. Sekarang prajurit bayangan lainnya bergegas mencegatnya. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan membelah ke bawah. Serangan ini adalah untuk memotong Lin Ming menjadi 2. Sekarang itu kamu, mati. Tinju Lin Ming hanyalah tipuan. Dia tiba-tiba berbalik dengan pisau pengupas tulang di tangannya dan membuat sayatan horizontal pada pedang prajurit bayangan itu. Ledakan, percikan tersebar di mana-mana saat bilahnya bertemu. Saat pisau itu bertemu dengan pedang, Lin Ming belum dipaksa mundur. Ini adalah cerminan dari kekuatan fisiknya yang menakjubkan. Kalahkan olehku. Setelah Lin Ming menangkis pedang panjang, dia meninju di tengah dada prajurit bayangan. Peng! Terdengar bunyi gedebuk saat tulang rusuk lawan roboh, terkena pukulan fatal di jantungnya, dan mati di tempat. Setelah mengalahkan satu, yang lain sudah terluka dan tidak lagi menjadi ancaman. Lin Ming melancarkan beberapa tendangan ke kaki prajurit bayangan terakhir, dan kemudian menikamnya dengan pisau. Lantai 3, lewat. Di luar pagoda indah, para tetua melihat susunan ajaib di lantai 4 menyala dan mereka terkejut. Ya ampun, lantai 4, dan hanya butuh setengah dupa waktu. Babak 40, menerobos lantai keempat. Di luar pagoda indah, para tetua melihat susunan ajaib di lantai 4 menyala dan mereka terkejut. Ya ampun, lantai 4, dan hanya butuh setengah dupa waktu. Wang Yanfeng ini, dia tidak sederhana. Para tetua ini sudah mengira Wang Yanfeng akan mencapai lantai 4, tetapi tidak mengantisipasi bahwa dia akan melakukannya secepat itu. Dengan kecepatan seperti itu, mungkin Wang Yanfeng bisa menembus lantai 4 dan melangkah ke lantai 5. Tentu saja saya berpikir bahwa lantai 5 adalah hal yang mustahil, tetapi dia harus bangga bahkan dengan hasil ini. Saya hanya tidak tahu bagaimana kinerja Lin Ming dan Liang Tishan. Hasil keduanya tidak terlalu buruk. Liang Tishan adalah pemuda jangkung dan kekar yang memiliki kekuatan ilahi bawaan. Dia juga berumur 15 tahun. Lin Ming dan Liang Tishan berusia 15 tahun, memiliki kultivasi pada tahap kedua transformasi tubuh, dan juga memiliki kekuatan ilahi bawaan. Kekuatan semacam ini di usia mereka sungguh mengesankan. Namun di mata banyak tetua, jika keduanya dibandingkan dengan Wang Yanfeng, masih ada celah. Bahwa Lin Ming memiliki kekuatan ilahi bawaan tidak salah, tapi dia hanya berada di tahap kedua transformasi tubuh. Wang Yanfeng berada pada tahap ketiga transformasi tubuh. Ciri utama tahap ketiga adalah memasukkan esensi sejati ke dalam organ visceral. Jantung dan paru-paru seniman bela diri pelatihan Jeroan akan diberdayakan. Nafas mereka akan panjang dan daya tahan mereka 2 kali lipat dari seniman bela diri tahap kedua. Tidak diragukan lagi, Wang Yanfeng juga memiliki teknik dan kecepatan yang unggul. Bahkan melihat kekuatan, rekor Wang Yanfeng hanya 300 lebih sedikit dari Lin Ming, kesenjangannya tidak terlalu besar.
Untuk uji coba ketiga ini, jika tidak ada kecelakaan, maka Wang Yanfeng akan menempati posisi pertama. Uji coba ketiga juga menyumbang proporsi terbesar dalam evaluasi akhir. Jika Wang Yanfeng keluar pertama dalam sidang ketiga, selain bakatnya akan melampaui Lin Ming, dan tempat pertama ujian masuk akan menjadi miliknya. Namun pada saat ini, kenyataannya Wang Yanfeng sedang berjuang di lantai 3. Kedua seniman bela diri ini sulit untuk dihadapi, karena setiap beberapa gerakan yang mereka lakukan, ia akan menghadapi satu gerakan yang mengancam nyawanya. Wang Yanfeng menggunakan sejumlah besar kekuatan dan esensi sejati untuk mengalahkannya, namun juga menderita cedera ringan. Sial, betapa anehnya ini. Bahkan dengan 9 jalan kebenaran, yang diwariskan dalam keluargaku, aku hanya berhasil membunuh satu. Tampaknya peluang untuk mencapai lantai 4 semakin tidak pasti. Wang Yanfeng khawatir, dia telah mengkonsumsi 20% dari esensi sejati batinnya. Di alam mimpi ini dia tidak dapat melengkapinya dengan pil atau obat-obatan. Dia hanya bisa bergantung pada pelatihan visera tahap ketiga untuk menambah energinya sedikit demi sedikit. Wang Yanfeng cemas atas tingkat konsumsi esensi sejatinya, tapi Lin Ming juga mengkhawatirkan alasan yang sama. Dia tidak mengikuti pelatihan jeroan, tetapi hanya berada di tahap kedua transformasi tubuh, pelatihan daging. Dia tidak memiliki vitalitas yang berlebihan dan setiap gerakannya menghabiskan lebih banyak esensi sejati. Untungnya, Lin Ming memiliki True Primal Chaos Formula, dan telah mencapai keberhasilan kecil pada tahap pertama. Keterampilan kuno ini berputar di dalam dirinya, memungkinkan dia untuk menambah esensi sejatinya dengan persediaan yang tiada henti. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya tanpa henti, itu masih mampu mengurangi tekanan kuat yang dia rasakan. Kali ini di depan Lin Ming, lawannya adalah dua binatang buas tingkat pertama, Iron Armor Bears. Ada binatang buas tingkat pertama yang kuat dan lemah. Badak bertanduk tunggal lemah, itu hanya setara dengan seniman bela diri tahap kedua puncak. Tapi Iron Armor Bear ini sebenarnya setara dengan seniman bela diri tahap ketiga puncak. Bukan hanya itu, tapi ada dua. Lin Ming serius. Sebelumnya dia belum pernah bertarung melawan lawan di puncak tahap ketiga. Dia tidak memiliki keyakinan penuh akan kemenangan dalam mengalahkan salah satu, apalagi ini adalah pasangan. Namun yang terpenting adalah pertempuran ini memiliki dua syarat yang ketat. Pertama, dia tidak bisa menggunakan esensi sejatinya yang terbatas. Kedua, dia tidak dapat menerima satu pun cedera. Lin Ming mengambil napas menenangkan saat dia mengingat setiap detail yang dia ketahui tentang Iron Armor Bear. Kekuatan Iron Armor Bear adalah 5.000 jin. Kecepatannya agak lambat, tapi seluruh tubuhnya ditutupi pelat pelindung tulang yang tebal. Pedang atau tombak akan sulit menembus karapas ini, dan tidak memiliki kelemahan khusus. Meskipun dia tahu bahwa baju besi itu tidak memiliki kelemahan apapun, Lin Ming tahu bahwa beruang baju besi itu sendiri memiliki kelemahan, dan di antara banyak persimpangan dan persilangan pelindung tulang ada beberapa celah kecil. Celah itu terletak di persendian. Mereka kurus dan sulit dibidik, jika dia ingin menyerang tempat-tempat ini di tengah panasnya pertempuran, dia harus membuka matanya terhadap wawasannya dan memanfaatkan penilaian instan dan akurasi tiada taraf untuk mendapatkan peluang. Tapi setelah mempraktekkan True Primal Chaos Formula, persepsi Lin Ming telah meningkat ke tingkat yang baru dan penilaian serta akurasinya terus dipupuk oleh bertahun-tahun melakukan deboning. Zuyan seharusnya bisa dengan mudah menghadapi dua beruang armor besi ini setengah tahun yang lalu, belum lagi sekarang Zuyan pasti sudah mengalami kemajuan. Aku tidak bisa kalah darinya seperti ini. Lin Ming menatap dua Iron Armor Bears dan semangat juangnya mulai meningkat di dalam hatinya. Hah, seekor Iron Armor Bear tiba-tiba melompat ke atas dan menghantamkan cakarnya yang tebal dan berat ke arah Lin Ming. Iron Armor Bear memiliki berat lebih dari 1000 jin. Ditambah dengan kekuatannya yang luar biasa, serangan ini bahkan bisa menjatuhkan seekor gajah. Mata Lin Ming melebar dan dia tidak mundur. Sebaliknya, seperti burung anggun yang terbang dengan anggun dan tenang, dia melewati Iron Armor Bear. Matanya terfokus pada suatu titik di perut beruang di mana dua pelat pelindung tulang bergabung satu sama lain dan menyerang dengan pisaunya. Petik 2 tanda seru petik 2. Itu hanya pisau deboning sederhana, tapi Lin Ming telah melatih pukulannya puluhan ribu kali. Pisau itu secara akurat meluncur di antara dua pelat pelindung tulang. Pisau itu cepat, dan hanya dengan sedikit hambatan pada dagingnya yang tebal, pisau itu meluncur dengan sangat cepat. Segera setelah pukulan itu terjadi, sebelum waktu yang diperlukan untuk menjentikkan jari, darah menyembur ke udara. Raha, Iron Armor Bear menjadi marah. Luka pisau itu tidak berakibat fatal dan itu menyerang Lin Ming dengan ganas. Kurang dari 40 orang telah tersingkir dan lebih dari 50 orang telah lolos. Ini adalah hasil yang bagus. Seorang tetua 7 rumah bela diri yang mendalam berkata perlahan sambil memperhatikan para kandidat yang telah diusir dari Pagoda Indah. Pagoda Indah tertutup rapat dari luar. Para tetua bukanlah ahli Xiantian dan tidak memiliki cara untuk melihat apa yang terjadi di dalam Pagoda Indah. Mereka hanya bisa menilai seberapa jauh kandidat telah melangkah dari lapisan mana mereka dikeluarkan. Jika mereka dikeluarkan dari lantai pertama maka mereka tersingkir, dan jika mereka dikeluarkan dari lantai kedua maka mereka lolos. 1/4 jam telah berlalu sejak para kandidat memasuki Pagoda Indah, dan mereka semua sudah lama melewati lantai pertama. Ada yang sudah sampai di lantai 3 dan ada pula yang bahkan menantang lantai 4. Sekarang tinggal 5 orang yang belum keluar. Ketika seorang tetua mengatakan ini, simbol-simbol mulai menyala di Pagoda Indah dan 2 kandidat lainnya dikeluarkan.
Mereka telah terlempar dari lantai 3, jadi mereka gagal di lantai 3. Beberapa seniman bela diri telah berlari dan merawat calon yang tidak sadarkan diri. Kedua kandidat ini berada di puncak tahap ketiga transformasi tubuh dan hasil kekuatan mereka mencapai 2.300 jin. Sayangnya mereka juga berusia 17 dan 18 tahun. Mereka belum mampu menembus lantai 3 pagoda indah, namun mereka juga bangga dengan hasilnya. Ketika kedua orang ini dikeluarkan, Lan Yunyi segera menoleh ke arah mereka dan langsung membedakan bahwa mereka bukan Lin Ming. Dari 92 kandidat yang masuk sejauh ini, 39 sudah dikeluarkan dari pagoda indah. Lan Yanyu dapat dengan jelas melihat bahwa orang-orang ini tidak termasuk Lin Ming. Itu hanya bisa berarti bahwa Lin Ming masih berada di dalam pagoda indah. Lin Ming, Lan Yunyi dengan ringan menggigit bibirnya saat matanya berkaca-kaca karena kenangan. Dia tahu bahwa ini berarti Lin Ming telah lewat, dan setidaknya berada di lantai 3. Lantai 3 sebenarnya merupakan sebuah kejayaan yang luar biasa. Dalam catatan sekolah dari 7 rumah bela diri yang mendalam, mereka yang melewati lantai 3 suatu hari nanti akan mencapai puncak transformasi tubuh, tahap ke-6 kondensasi nadi. Pemerintah kerajaan akan menganugerahkan kepada semua seniman bela diri dari periode kondensasi denyut nadi sebuah pangkat dan gelar dalam kerajaan. Meski hanya Viscount kelas 3, namun tidak jauh berbeda dengan jabatan resmi dan bahkan bersifat turun-temurun. Ini adalah gelar yang mulia. Di kerajaan Sky Fortune, ini adalah simbol kejayaan dan aristokrasi. Karena kemuliaan pribadi seseorang, keluarganya akan masuk dalam garis keturunan bangsawan dan membawa kehormatan bagi leluhurnya. Saat itu, kandidat lain dikeluarkan dari lantai 4. Ini berarti Lin Ming telah melewati lantai 3. Anak laki-laki tinggi dan tegap dengan ciri-ciri tebal ini adalah anak laki-laki dengan kekuatan ilahi bawaan, Liang Tishan. Dia telah berusaha sekuat tenaga dan setelah mengalami luka parah, dia berhasil mencapai lantai 3 dan dikalahkan hampir pada saat dia tiba. Liang Tishan ini adalah bibit yang bagus. Dia layak dikembangkan dengan sumber daya. Dia cukup bagus. Sekarang tinggal 2 lagi, Lin Ming dan Wang Yanfeng. Lin Ming dapat bertahan bahkan dengan kekuatannya saat ini tidaklah mudah. Kekuatannya lebih besar dibandingkan dengan Liang Tishan dan dia juga memiliki hati yang kuat dalam seni bela diri yang membantunya. Tapi untuk menembus lantai 4 masih belum pasti. Apalagi Lin Ming, bahkan Wang Yanfeng pun tidak akan merasa mudah. Dengan satu pukulan dari pisaunya, darah keluar dari kaki Iron Armor Bear. Lin Ming terjatuh saat Iron Armor Bear yang marah menerkamnya. Saat ini, kedua beruang armor besi telah menjadi beruang darah. Mereka masing-masing memiliki beberapa pisau lagi yang memotong titik lemah di antara pelat baja mereka. Meskipun lukanya tidak fatal, kehilangan darah bisa berakibat fatal. Pergerakan kedua beruang armor besi ini jelas melambat karena kehilangan banyak darah. Peluang, Lin Ming menghindari dua beruang yang mencoba menangkapnya. Kehilangan darah dan kelelahan membuka celah pertahanan mereka, dan Lin Ming melompat ke atas seperti seekor citah. Mengaum, beruang lapis baja besi berdiri dengan kaki belakangnya dan melancarkan serangan dengan cakarnya. Tapi Lin Ming sudah melarikan diri, dan sambil menghindar pada saat yang sama, Lin Ming langsung menusukkan pisau deboningnya ke mata Iron Armor Bear. Darah memercik dari luka mengerikan itu dan Iron Armor Bear mengeluarkan raungan marah dan menyakitkan. Lin Ming mengepalkan tangannya dan menekan pegangannya seperti jackhammer, dan pisau deboning itu tenggelam langsung ke otak binatang itu. Beruang baju besi telah mati. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.